Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3 yang baru nih adik-adik. Aku suka berpetualang, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Aku anggota pramuka yang suka bertualang atau berpetualang. Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka itu senang berpetualang adik-adik. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga mengunjungi tempat yang belum dikenal biasanya. Mengunjungi tempat di Indonesia itu termasuk dalam berpetualang atau bertualang adik-adik. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia itu sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan adik-adik. Nah adik-adik, di sini mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Nah, saat berpetualang kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan kita lebih aman dan menyenangkan. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa pramuka yang sedang menyeberang jalan melalui zebra cross adik-adik. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang adik-adik. Tanda yang digunakan itu bisa berupa bendera kertas yang berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross adik-adik. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan nih keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Adik-adik coba perhatikan tanda lalu lintas berikut. Ada huruf S lalu dicoret seperti ini. Apakah adik-adik tahu ini tanda apa? Ya, ini adalah tanda stop. Ya, tanda di samping ini berarti kendaraan dilarang berhenti. Kalau S itu stop, lalu digaris berarti dilarang berhenti, dilarang stop adik-adik. Nah, sekarang kalau ada rambu-rambu lalu lintas seperti ini, P lalu digaris ya. Nah, ini artinya apa? Nah, tanda di samping ini berarti kendaraan itu dilarang parkir adik-adik ya. Dilarang parkir di area yang ada tanda P lalu digaris seperti ini. Kalau seperti ini adik-adik, ini adalah zebra cross. Ya, apa itu zebra cross? Jadi garis hitam dan putih ini sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, garis hitam dan putih ini disebut dengan zebra cross. Jadi ini tempat untuk menyeberang jalan adik-adik. Adik-adik yang hebat, temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa saja ya perilaku yang tidak sesuai? Misalnya nih, kendaraan tidak berhenti pada saat lampu menunjukkan warna merah, lalu menyeberang jalan tidak lewat zebra cross, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu juga perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini ya. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar ini apa saja?
dan artinya apa saja ya adik-adik? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ya, tadi ya huruf S lalu dicoret. Ini artinya adalah kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan bertanda tersebut. Lalu ada tanda seperti ini adik-adik ya, ada garis-garis hitam putih, lalu ada orang menyeberang. Nah, area tersebut digunakan untuk penyeberang jalan. Kalau seperti ini tandanya area tersebut terdapat lampu lalu lintas. Kalau tanda seperti ini, kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area tersebut. Ya, ini ya adik-adik ya, sudah ada tanda-tandanya. Adik-adik, Udin dan teman-teman itu selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka itu selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka itu memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan teman-temannya ini patuh pada peraturan adik-adik. Kalian juga harus begitu ya, harus patuh pada peraturan lalu lintas. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan itu berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Misalnya banyak bendera warna merah itu ada 4 adik-adik ya, dibuat dengan garis, lalu garisnya ini ada 4, maka ditulis bilangannya 4 seperti ini. Lalu bendera kuningnya ada 7. Kok 7 Kak? Ini kan garisnya hanya 6 ya. Yang ini adik-adik, ini garisnya 4 lalu dicoret ke samping, itu artinya 5 adik-adik ya. Lalu yang berwarna hijau ada 3. Adik-adik, laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk diagram. Nah, laporan dalam bentuk diagram itu terlihat seperti berikut. Jadi ini adalah warna benderanya. Lalu ke atasnya kita tulis angka 0 sampai 8 ya. Nah, di sini kita beri jarak yang sama ya, dari 0 ke 1 jaraknya sama, 1 ke 2 jaraknya sama, 2 ke 3 jaraknya juga sama. Nah, warna merah tadi ada 4, maka kita buat sebuah garis atau kotak ya sampai ke nomor 4 adik-adik, karena jumlah bendera merahnya ada 4. Lalu bendera kuningnya ada 7. Nah, kita buat garis sampai angka nomor 7. Lalu yang hijau itu ada 3. Seperti itu. Ini yang dinamakan diagram. Adik-adik, sekarang coba adik-adik wawancarai nih 10 orang teman kalian. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Ya, coba tanyakan kepada 10 teman kalian apakah mereka tahu rambu-rambu ini. Lalu kalian tuliskan berapa banyak teman kalian yang mengetahui rambu-rambu ini. Dilarang parkir, lalu dilarang berhenti, lalu lampu lalu lintas. Ada berapa banyak kalian tuliskan. Nah, setelah itu adik-adik buat diagramnya seperti tadi. Ya, dibuat diagramnya jumlah dari orang yang tahu atau teman kalian yang tahu ada berapa. Misalnya yang tahu tentang parkir ada dilarang parkir ada 5 orang, berarti ya kalian garis sampai yang kelima. Yang tidak dilarang berhenti, tidak boleh berhenti ada 10 orang, ya kalian warnai sampai 10. Yang rambu-rambu lampu lalu lintas hanya misalnya 6 yang tahu misalnya ya, ya kalian warnai sampai nomor yang ke-6. Seperti itu ya adik-adik, coba wawancarai teman-teman kalian terkait dengan rambu-rambu lalu lintas berikut. Adik-adik yang hebat, ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil, ada juga motor, ada juga sepeda dan bis. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki yang namanya SIM. Apa itu SIM? SIM itu surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Nah, adik-adik perhatikan gambar 2 bis berikut ini. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk adik-adik. Ada hiasan yang berbentuk titik-titik, ada juga yang berbentuk garis adik-adik.
Nah, contoh benda seni berhias titik-titik itu sebagai berikut ini adik-adik. Ya, ini kan ada hiasan titik-titiknya ya. Lalu contoh benda seni berhias garis sebagai berikut ini. Nah, ini ya dihias dengan garis-garis. Sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik kita akan belajar mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya loh. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, keragaman budaya itu dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia itu negeri yang sangat luas dan kaya adik-adik. Indonesia yang luas itu terdiri dari lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah loh. Nah, kebiasaan masyarakat di pegunungan itu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Nah, di sini adik-adik kalian lihat nih gambar berbagai pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan alam ya adik-adik ya. Kita patut bersyukur tinggal di negara kita Indonesia. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar burung Garuda adik-adik. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia itu tetap hidup rukun ya. Semua harus bekerja sama menjaga Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut itu terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Ini adik-adik ya, tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, keberagaman itu harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan adik-adik. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik, di sini ada Udin yang beragama Islam, lalu ada Edo yang beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo ini walaupun berbeda agama tetap hidup rukun bersama. Udin dan Edo itu menerima dan menghormati perbedaan. Walaupun kalian berbeda agama, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli ya adik-adik ya. Terus kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain, karena kita harus menghormati perbedaan tersebut. Lalu gambar yang kedua adik-adik, di sini Siti itu berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu ini berbeda suku adik-adik, tetapi Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu juga menerima dan menghormati perbedaan. Selanjutnya adik-adik, di sini ada Beni dan Lani. Nah, Beni dan Lani ini memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani walaupun berbeda pendapat tetap rukun berteman. Beni dan Lani ini menerima dan menghormati perbedaan. Jadi kalau berdiskusi ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya adik-adik. Jangan kalian bertengkar karena perbedaan tersebut. Adik-adik, sikap Udin dan kawan-kawannya tadi itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Nah, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika itu artinya juga adik-adik. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berarti
Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa, banyak agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Kita harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Nah, adik-adik berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan dan beri tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Yang pertama, bermain dengan semua teman. Apakah ini menghormati perbedaan? Ya, ini menghormati perbedaan. Menolak pendapat orang lain. Nah, ini sikap tidak menghormati perbedaan. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik, adik-adik. Nah, ini juga tidak menghormati perbedaan. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ya, ini sikap menghormati perbedaan. Lalu tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Nah, kalau ada teman yang takut bermain sepeda ya jangan kita paksa adik-adik. Jadi ini sikap yang menghormati perbedaan. Adik-adik pramuka yang hebat, ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa jelaskan salah satu contoh yang pernah kalian temui. Misalnya nih adik-adik ya, aku, Siti, dan Rika sedang mengerjakan tugas kelompok. Aku beragama Kristen, sedangkan Siti beragama Islam, dan Rika beragama Hindu. Pada waktu sholat telah tiba, Siti melaksanakan ibadah terlebih dahulu, sementara kami menunggu di ruang tamu karena menghargai perbedaan agama kami. Nah, adik-adik juga bisa membuat cerita yang lain yang intinya tentang pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut. Ayah dan ibu Siti itu berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Nah, udara di pegunungan itu sangat sejuk ya adik-adik, dan pemandangannya sangat indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan itu biasanya berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi kalau saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin adik-adik. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, adik-adik perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Nah, rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Apa sih arti dari masing-masing rambu ini adik-adik? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, di sini ada artinya adik-adik. Misalnya gambar yang pertama. Ini artinya bahwa area yang ada tandanya ini adalah daerah yang gampang longsor adik-adik. Kalau yang ini dilarang parkir ya, kemarin sudah kita pelajari. Kalau yang seperti ini, nah ini adalah memperingatkan bahwa jalan itu licin adik-adik, harus berhati-hati. Kalau ini dilarang berhenti. Nah, kalau tanda ini artinya jalannya itu berkelok-kelok. Itu ya adik-adik ya, arti dari masing-masing rambu lalu lintas yang ada. Menurut kalian mengapa sih harus dipasang rambu jalan yang berkelok adik-adik? Nah, harus dipasang rambu jalan berkelok itu agar pengguna jalan itu mengetahui trek jalan yang akan dilalui dan bisa lebih berhati-hati adik-adik. Makanya harus ada rambu jalan yang berkelok adik-adik. Nah, adik-adik, Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional itu menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Nah, permainan ini tuh banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebutnya galasin, ada juga yang menyebutnya gobak sodor atau gobak adik-adik. Nah, ini permainan galasin atau gobak sodor. Nah, cobalah bermain galasin ya adik-adik bersama dengan teman-teman kalian. Cobalah untuk berlatih melewati penjaga sampai berhasil.
Ikuti petunjuk berikut ini ya untuk bermain galasin adik-adik. Buatlah garis dulu ya, garis penjagaan menggunakan kapur tulis, lalu garis membentuk lapangan segi 4. Nah, lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Ini 6 bagian ya adik-adik ya. Lalu buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor adik-adik. Lalu buatlah 2 tim. Masing-masing tim bisa terdiri 3 sampai 5 pemain. Satu tim akan menjadi yang tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontalnya ini adik-adik ya. Nah, kapten tim akan menjaga garis batas yang vertikal ya, yang vertikal ini. Lalu penjaga garis horizontal harus berusaha menghalangi lawan. Nah, penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tugas penjaga garis vertikal itu menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Nah, garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan ini adik-adik. Penjaga garis vertikal itu bergeraknya dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis horizontal, dari batas horizontal paling depan sampai batas horizontal paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Nah, kalau sampai tersentuh berarti harus bergantian. Tim jaga jadi tim lawan jadi tim jaga. Nah, ini adalah permainan galasin atau gobak sodor yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Adik-adik, permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Nah, kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Nah, menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai nih dengan semboyan negara kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mata pelajaran tematik kelas 3, kita belajar di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda adik-adik. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-temannya melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-temannya ini menaati peraturan lalu lintas adik-adik. Nah, adik-adik, biasanya di rambu-rambu lalu lintas itu ada lampu lalu lintas ya adik-adik ya. Nah, lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau adik-adik. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau bersiap-siap untuk berhenti adik-adik. Lampu merah menyala itu berarti kendaraan harus berhenti. Nah, adik-adik, Udin dan teman-temannya ini menaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman merasa senang. Mereka juga menjadi lebih paham nih mengenai rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan.
Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-temannya adik-adik? Ya, Udin dan teman-temannya tadi menggunakan sepeda. Lalu pertanyaan yang kedua adik-adik. Pertanyaan yang kedua, mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Ya, teman Udin tadi ada yang tidak dapat mengendarai sepeda ya, karena ada beberapa yang belum bisa mengendarai sepeda adik-adik. Pertanyaan berikutnya nih adik-adik. Apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas adik-adik? Warna yang ada pada lampu lalu lintas tadi adalah merah, kuning, dan hijau. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Nah, arti dari setiap warnanya, yang merah tadi artinya adalah berhenti. Kalau kuning itu harus hati-hati. Dan kalau hijau, kendaraan itu boleh melaju atau boleh berjalan tapi juga dengan hati-hati adik-adik. Jadi ini adalah arti dari masing-masing lampu lalu lintas. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-temannya ini menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu, ada pula rambu tidak boleh belok kanan, ada pula rambu yang tidak boleh belok kiri. Nah adik-adik, mari kita amati rambu lalu lintas, lalu kita menemukan lambangnya dan arti dari rambu lalu lintas tersebut. Nah di sini ya adik-adik, kalau yang ini tak ada tanda seperti ini nih adik-adik, ini artinya kalian dilarang untuk belok kiri. Kalau seperti ini dilarang belok kanan. Kalau ada tanda seperti ini dilarang masuk. Nah kalau ada tanda seperti ini berarti di sekitar tempat itu ada lampu lalu lintas. Nah ini ya adik-adik ya, macam-macam tanda yang ada di jalan raya. Adik-adik yang hebat, berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Nah laporan ini dibuat dalam bentuk diagram adik-adik. Coba adik-adik amati di sini ya. Yang dapat mengendarai sepeda itu sebanyak 8 anak. Dan yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak adik-adik ya. Di sini ya ada 2 anak yang belum bisa mengendarai sepeda. Nah adik-adik, dari diagram ini berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Nah banyak anak yang dapat mengendarai sepeda ada 8 orang. Berikutnya, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Nah yang belum dapat mengendarai sepeda itu ada 2 orang anak. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Nah perbedaannya itu adik-adik ada berapa anak? Berarti kan 8 anak dikurangi 2 anak. Jadi bedanya antara teman yang sudah dapat mengendarai sepeda dan yang belum ada 6 orang. Dari mana 6 orang ini? Ya dari 8 dikurangi 2. Seperti itu adik-adik. Nah sekarang nih adik-adik tugas kalian ya, coba amati kendaraan yang ada di sekolah kalian. Hitung banyak kendaraan yang ada di sekolah kalian dan kalian tuliskan pada tabel seperti ini. Jadi jumlah sepedanya berapa, motornya berapa, lalu mobilnya ada berapa. Setelah kalian mengetahuinya, kalian buat dalam bentuk diagram ya. Nah, di sini diagramnya nanti seperti ini kalian warnai. Misalnya kalau sepeda ada 3 ya, berarti kalian warnai sampai 3. Motor ada 10, berarti warnai sampai 10. Mobil ada 1 misalnya, ya warnai di angka 1 ini. Coba ya adik-adik ya, buat diagramnya di buku kalian masing-masing. Pengemudi kendaraan harus menaati peraturan lalu lintas adik-adik.
Pengemudi kendaraan harus menaati setiap peraturan lalu lintas yang ada. Nah, berikut ini ada gambar kereta api. Tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api, adik-adik? Ya, pengemudi kereta api itu namanya adalah masinis. Nah, adik-adik, berilah hiasan agar gambar kereta api ini menjadi lebih menarik. Jadi kalian gambar kereta api ini, lalu kalian hias. Gunakan titik, garis, atau bidang untuk menghiasnya. Jadi kalian coba ya untuk menggambar kereta seperti ini, lalu kalian hias, kalian warnai dengan baik dan bagus ya adik-adik ya. Pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang kekayaan Indonesia. Indonesia itu dianugerahi perairan yang sangat luas adik-adik. Pemandangan bawah laut Indonesia itu sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan ini menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan itu dapat menjadi sumber makanan yang bergizi adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus mau makan ikan ya. Nah, keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Adik-adik biasanya ya kan pergi berwisata ke pantai. Nah, pantai itu pinggiran laut adik-adik. Adik-adik, kebiasaan masyarakat di dekat laut itu berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Penduduk di Indonesia itu sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Nah, keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragamnya pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia itu menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, itu tadi ya cerita tentang kekayaan Indonesia. Adik-adik, dari bacaan tadi, keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Nah, dalam bacaan tersebut tadi adik-adik ada keragaman rumah adat, pakaian daerah, ada keragaman wilayah tempat tinggal, ada keragaman kebiasaan, dan keragaman berbagai jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Lalu adik-adik, di sini sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara kita Indonesia? Nah, semboyan negara kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang sesuai adalah saat masyarakat Indonesia itu tetap hidup rukun dan damai walaupun banyak perbedaan. Itu sikap yang sesuai dengan semboyan negara kita. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya adik-adik. Nah, apa semboyan negara Indonesia? Nah, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika sesuai pada burung Garuda Pancasila. Adik-adik yang hebat. Nah, di sini kebiasaan masyarakat di dekat laut tadi kan berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Biasanya kalau di dekat laut itu mereka mata pencahariannya itu nelayan. Tetapi kalau di daerah pegunungan biasanya petani atau pekebun ya. Jadi berbeda kebiasaan masyarakatnya, bahkan mata pencahariannya. Nah, adik-adik yang hebat, wawancara ini teman
sekelompok kalian. Tanyakan ikan kesukaan dari teman-teman kalian. Lalu gambarkan keragaman ikan dari kesukaan kelompok anggota kalian masing-masing ya adik-adik ya. Jadi tanyakan, kamu suka makan ikan apa? Misalnya seperti itu. Lalu sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompok kalian. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Misalnya nih adik-adik, ada yang suka ikan lele sebanyak 5 orang. Lalu ikan tawes ada yang suka 3 orang. Ikan gurame ada 8 misalnya ya, setelah kalian wawancarai. Nah lalu kalian membuat diagram seperti ini ya. Yang suka ikan lele ada berapa, yang suka ikan tawes, ikan gurame, atau ikan nila ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat tabel, lalu tabel itu kalian buat diagram seperti ini. Nah adik-adik, dari diagram ini ada 16 orang teman, yang 5 orang itu menyukai ikan lele, 3 orang menyukai ikan tawes, dan 8 orang menyukai ikan gurame. Walaupun kesukaan terhadap ikan dalam kelompokku beragam, kami tetap kompak dalam mengerjakan tugas. Dengan adanya keragaman kesukaan terhadap ikan membuat kelompok kami ini semakin beragam dan semakin menghargai satu dengan yang lainnya adik-adik. Jadi walaupun berbeda makanan kesukaan ya, ikan kesukaan, tapi harus tetap rukun dan damai. Adik-adik yang hebat, menangkap ikan di laut itu ada aturannya. Nah aturan ini dibuat agar kekayaan laut itu tetap terjaga adik-adik. Cara menangkap ikan yang aman itu dengan menggunakan jala. Nah, pernahkah adik-adik menangkap ikan menggunakan jala? Adik-adik, saat ini aturan untuk menangkap ikan di laut itu banyak sekali ya, karena tidak boleh memakai jala yang namanya pukat harimau. Jadi itu jala yang lubangnya kecil-kecil sekali, karena nanti kalau lubangnya terlalu kecil, ikan-ikan yang masih kecil itu ikut tertangkap. Kalau ikut tertangkap otomatis di laut tidak ada persediaan ikan ya, karena ikan yang besar dan ikan kecil tertangkap. Nah itu tidak diperbolehkan adik-adik menjala ikan dengan pukat harimau. Lalu juga tidak boleh memakai bom karena bisa merusak habitat laut, bisa merusak terumbu karang yang termasuk tempat tinggal dari ikan adik-adik. Nah di sini kalian bisa menggunakan jala yang lubangnya agak besar, jadi bisa hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja. Ikan-ikan yang kecil biarkan hidup di laut untuk berkembang biak. Nah apakah adik-adik pernah menangkap ikan menggunakan jala, atau kalian menangkap ikan dengan cara memancing adik-adik ya? Biasanya lebih sering memancing daripada menggunakan jala. Nah adik-adik, cobalah melakukan permainan jala ikan berikut ini. Bagaimana ya cara bermain menjala ikan? Nah adik-adik, cara bermainnya adalah tentukan dulu garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Nah setelah itu tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemainnya harus bertugas menjadi ikan. Nah ini ya yang menjadi jala yang ini adik-adik. Lalu 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan ya. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah ini. Setelah diberikan aba-aba, jala atau jaring ini dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan harus bergerak menghindar dari tangkapan jala ini adik-adik. Nah, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Kalau ada 4 ikan yang tertangkap, maka 4 ikan itu harus menjadi jaring atau jala juga. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah adik-adik. Nah, 2 jaring ini harus terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan lagi, buat 1 jaring lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam ini habis. Jadi ini cara bermain
menjala ikan. Bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian ya adik-adik. Nah, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Nah, adik-adik yang hebat, selain permainan jala ikan yang mengasyikkan, menyantap ikan yang baik itu untuk kesehatan juga adik-adik. Ikan itu mengandung banyak protein. Nah, berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Apakah adik-adik suka makan ikan? Di mana kalian dapat menemukan penjual ikan tersebut. Nah, biasanya kalau ikan kita bisa makan ikan bandeng, ikan tuna, lalu nila, lele, dan lain sebagainya. Nah, para nelayan itu menjual ikan hasil tangkapannya itu di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan di pasar membeli ikannya itu di pasar ikan biasanya adik-adik. Nah, di sini perhatikan nih adik-adik, ada petunjuk arah. Nah, ya di sini ya. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Maka di sini seharusnya Ibu Siti dan Siti itu harus berjalan ke arah kanan karena pasar ikannya pada penunjuk arahnya itu ke arah kanan. Kalau lurus itu ke Rumah Sakit Damai Sejahtera, kalau ke kiri itu ke Taman Kota. Nah, adik-adik di sini papan petunjuk tersebut termasuk dalam rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu terdiri dari beberapa jenis adik-adik. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Di antara jenis-jenis rambu lalu lintas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, adik-adik tentunya masih ingat ya, ini adalah rambu peringatan. Ya, rambu peringatan biasanya itu warnanya kuning. Rambu ini adalah rambu jalan licin, merupakan contoh rambu peringatan. Lalu ini adalah rambu larangan adik-adik. Nah, biasanya diberi tanda garis miring seperti ini. Nah, rambu ini itu dilarang berhenti ya. Ini adalah contoh rambu larangan. Lalu berikutnya adalah rambu perintah. Nah, rambu perintah ini wajib belok kiri ya. Ini adalah contoh rambu perintah. Lalu ini adalah rambu petunjuk. Nah, ini adalah rambu petunjuk arah ya. Di sini jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Kalian harus mengetahuinya adik-adik karena ini sangat penting. Adik-adik, lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Nah, lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Nah, di sini sudah ada nih adik-adik petunjuk-petunjuknya, lalu kita akan gambarkan nih ya. Yang pertama, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Berarti belok kiri itu yang ini menuju taman bermain. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Nah, berarti di sini belok kanan ini untuk petunjuk ke arah Masjid Agung. Untuk menuju ke Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, berarti kalau lurus ini ya menuju Sekolah Nusantara. Kita lihat petunjuk berikutnya adik-adik ya. Untuk menuju ke kebun binatang harus belok kiri. Maka ini adik-adik belok kiri ke kebun binatang. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Nah, berarti di sini arah ke Rumah Sakit Indah. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Berarti di sini menuju pasar ikan. Seperti itu ya rambu-rambu lalu lintasnya atau petunjuk rambu petunjuk arah. Nah, adik-adik, rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai penunjuk arah atau penunjuk tempat. Nah, rambu petunjuk itu dipasang di atas jalan. Namun ada juga rambu petunjuk yang dipasang di pinggir jalan. Seperti itu ya adik-adik ya. Pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 3, aku suka bertualang, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat.
Kalian sudah tahu nih berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar adik-adik. Rambu petunjuk itu ada dua macam. Selain petunjuk arah, ada juga petunjuk tempat adik-adik. Nah, berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Nah, kalau ada gambar seperti ini adik-adik, berarti ini adalah rambu petunjuk masjid, tempat masjid ya adik-adik. Kalau seperti ini adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit. Kalau ada seperti ini adalah rambu petunjuk tempat pom bensin. Jadi ini adalah rambu-rambu petunjuk tempat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah, lengkapi sesuai dengan posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, di sini kalau lurus berarti ke arah pom bensin. Kalau ke kanan berarti ke rumah sakit, kalau ke kiri berarti ke masjid. Perhatikan papan petunjuk berikut adik-adik. Nah, di sini Siti itu beragama Islam, berarti dia akan beribadah ke masjid. Dayu beragama Hindu, maka dia akan beribadah ke pura. Lalu Lani beragama Buddha, dia akan beribadah ke wihara. Nah, mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Siti itu beragama Islam. Siti harus berjalan ke arah mana? Nah, Siti harus berjalan lurus untuk bisa ke tempat ibadahnya, yaitu masjid. Selanjutnya, Dayu itu beragama Hindu. Dayu harus berjalan ke arah mana adik-adik? Ya, Dayu harus berjalan ke arah kanan menuju ke pura. Selanjutnya, Lani beragama Buddha. Lani harus berjalan ke arah mana adik-adik? Ya, Lani harus berjalan ke arah kiri menuju vihara. Adik-adik yang hebat, berilah warna pada gambar rambu petunjuk tempat beribadah berikut ini. Kalian bisa menggambar di buku gambar kalian masing-masing ya. Ini adalah rumah ibadah umat Islam, yaitu masjid. Lalu ini adalah petunjuk tempat rumah ibadah umat Buddha, yaitu vihara. Lalu ini rumah ibadah umat Hindu, yaitu pura. Dan ini adalah petunjuk tempat beribadah umat Kristen, yaitu gereja. Kalian bisa warnai di buku kalian masing-masing. Bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama ya adik-adik. Berbagai jenis perbedaan tersebut juga dengan keberagamannya ya. Jadi suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali ya. Suku Jawa, suku Batak, suku Dayak ya, suku Asmat, suku Bugis, suku Toraja dan lain sebagainya. Nah, agama sendiri ada 6 yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus saling menghargai adik-adik walaupun ada perbedaan. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelas kalian adik-adik. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Misalnya nama teman kalian ya. Lalu tempat yang dikunjungi mana saja ya, apakah pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang. Kalian bisa centang adik-adik. Setelah itu adik-adik kalian hitung ya. Buatlah laporannya itu dalam bentuk diagram. Misalnya di sini yang pernah pergi ke pantai 6 orang, yang pernah pergi ke gunung 3 orang, yang pernah pergi ke sungai dan ke sawah hanya 1 orang, yang pernah ke kebun binatang hanya 3 orang. Nah, coba buat hasil wawancara kalian dalam bentuk diagram. Nah, apa saja nih keragaman yang kamu temukan di kelas kalian? Keragaman yang bisa kita temukan di kelas kita itu bisa
pekerjaan orang tuanya, lalu keberagaman pendapat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman adat ya, keberagaman agama, keberagaman jenis kelamin dan lain sebagainya. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelas kalian nih? Nah, kalian bisa saling mengasihi dan menyayangi teman kalian, menjaga perasaan teman kalian dengan tidak membuatnya tersinggung, berusaha untuk membuat teman kita selalu tersenyum, lalu bisa mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama. Nah, itu contoh hal-hal yang menunjukkan kerukunan di dalam kelas. Adik-adik yang hebat, ada banyak perbedaan atau keberagaman. Namun kita harus tetap menjaga kerukunan ya. Kerukunan itu berarti kita saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua itu merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman ini menjadi pemersatu. Hal ini itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga adik-adik. Ya, kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan. 8. Praja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Bertualang. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, buatlah cerita sesuai urutan gambar berikut ini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama nih sesuai gambar tersebut. Misalnya contoh dari Kak Citra ya, dari gambar ini tadi ceritanya seperti ini. Suatu hari ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari. Setelah turun dari bis, sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Edo membantu sang nenek menyeberang jalan. Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu sang ibu atau nenek tersebut. Nah, itu tadi contoh cerita dari Kak Citra. Kalian bisa membuat cerita versi kalian sendiri sesuai dengan gambar tersebut adik-adik. Apa saja nih rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut adik-adik? Nah, di sini rambu lalu lintas yang terlihat dari gambar adalah ada zebra cross. Lalu di sini ada papan petunjuk tempat masjid adik-adik ya. Lalu papan petunjuk arah perumahan Lestari dan lampu lalu lintas ya adik-adik ya. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Lalu adik-adik, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Nah, hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas. Lalu kita boleh menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang adik-adik untuk memastikan kondisi jalan raya itu aman. Dan menyeberang pada tempat yang disediakan, yaitu pada zebra cross atau pada tempat yang ada papan petunjuk adik-adik ya, papan petunjuk bahwa di situ bisa menyeberang. Nah, adik-adik itu yang harus kalian perhatikan saat menyeberang jalan. Adik-adik, nenek tersebut mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Nah, ini ya, ini diberi empek-empek nih adik-adik. Nah, masih ada banyak loh contoh makanan tradisional lainnya. Contoh ini adik-adik ya, ini adalah empek-empek nih ya. Lalu ada onde-onde. Nah, ada klepon, ada dodol ya, ada serabi, lalu ada kue lapis dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kue tradisional asal dari Indonesia adik-adik. Rasanya sangat enak loh adik-adik, lihat gambarnya saja kelihatan ingin makan ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik
Apakah adik-adik dan teman-teman adik-adik suka kue tradisional? Coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Nah, kue tradisional yang disukai oleh 50 orang anak. Di sini kita lihat onde-onde yang menyukai ada 40 anak. Lalu klepon, di sini ada berapa Kak Citra? Ini kan di tengah ya, di angka 30 tapi di tengah. Nah, di sini berarti ini adalah yang suka klepon itu 25 anak adik-adik. Karena di sini ya sampai sini kan 20, lalu ini setengahnya. Nah, berarti ini 25 anak. Yang suka dodol ini ya, setengah dari 10 berapa? 5 anak. Ya, yang suka dodol ini hanya 5 anak. Lalu yang suka serabi ini ada 35 anak, dan yang suka kue lapis ada 50 anak. Loh, tadi padahal jumlahnya hanya 50 orang. Nah, satu orang itu bisa menyukai beberapa kue adik-adik. Jadi ini diagram kue tradisional yang disukai oleh anak-anak. Nah, adik-adik, dari diagram ini berapa banyak anak yang menyukai serabi adik-adik ya? Serabi di sini kan berarti 10, 20, 30. 40-nya belum penuh, hanya setengah. Berarti di sini yang suka kue serabi itu ada 35 orang ya, 35 anak yang menyukai kue serabi. Lalu berapa anak yang menyukai klepon adik-adik? Nah, yang menyukai klepon ada berapa di sini? 10, 20, lalu ini setengahnya. Berarti ada 25 anak atau 25 orang yang suka klepon. Apa nama kue yang paling banyak disukai adik-adik? Nah, dari diagram ini kita bisa mengetahui bahwa kue yang paling banyak disukai adalah kue lapis ya, kue lapis yang paling banyak disukai. Lalu apa nama kue yang paling sedikit disukainya? Nah, yang paling sedikit disukainya adalah dodol adik-adik ya, karena hanya 5 anak yang menyukai dodol dari diagram tersebut. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis tadi ada 50, lalu kue onde-onde. Kue onde-ondenya 40. Berarti selisihnya ya 50 dikurangi 40. Maka beda antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde itu ada 10 orang. Seperti itu ya adik-adik ya. Apa saja yang dapat kita simpulkan dari diagram tersebut? Nah, dari 50 orang anak ternyata semuanya menyukai kue lapis kesimpulannya. Semua anak memiliki kesukaan kue tradisional lebih dari satu jenis. Semua kue tradisional yang disukai rasanya manis. Itu kesimpulannya adik-adik. Nah, adik-adik, berbagai jenis makanan tradisional itu merupakan kekayaan Indonesia loh. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Nah, kita itu harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan adik-adik. Yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Nah, ini sikap menghargai perbedaan. Maka kita beri tanda centang. Kalau belajar dengan tekun itu bukan sikap menghargai perbedaan ya adik-adik ya. Itu kewajiban kalian untuk belajar. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Apakah itu sikap menghargai perbedaan? Iya, adik-adik, itu sikap menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Nah, ini bukan sikap menghargai perbedaan. Ini adalah contoh yang baik ketika kita harus bepergian itu harus pamit kepada orang tua. Lalu yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, ini termasuk sikap menghargai perbedaan. Adik-adik, carilah informasi nih tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama dan tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Kalian bisa lihat di buku kalian ya, ada kolom yang harus diisi, lalu ada gambar pakaian adat dan ada gambar rumah adatnya. Nah, dari 5 gambar ini kita
jadikan satu nih adik-adik ya. Ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Ini pakaian adat Kalimantan Barat adik-adik. Nah, di sini ada rumah dari Bali ya. Ini pakaian adat dari Bali juga. Lalu ini adalah rumah adat dari DKI Jakarta dan ini pakaian adat dari Jakarta. Selanjutnya ini adalah rumah adat dari suku Papua atau dari orang di provinsi Papua dan ini adalah pakaian adatnya. Lalu ini dari Sulawesi Tenggara ya, rumah panjang adik-adik. Lalu di sini ada tempat pakaian adatnya dari Sulawesi Tenggara. Ini contohnya adik-adik bisa cari tahu nih berbagai macam rumah adat khas yang ada di Indonesia ya, dari daerah-daerah di Indonesia dan pakaian adatnya. Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tentunya ada manfaatnya adik-adik. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia itu menjadi identitas bangsa kita. Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara walaupun terdiri dari berbagai budaya, mau pakaian adatnya, mau sukunya, mau agamanya, tetapi hidup rukun dan itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Jadi mari adik-adik, walaupun kita berbeda, kita beragam, tapi kita harus tetap hidup rukun supaya menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya budaya tapi juga ada kerukunan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.